Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 seluruhnya. Bertemu dengan Bu Fatwa kali ini dan saya juga akan memperkenalkan Ibu Fenty Adelia Nurulansari, mahasiswa magang 3 Universitas Nusantara PGRI Kediri yang juga ikut membantu saya luar biasa sekali menyelesaikan materi layanan bimbingan konseling pada kali ini. Akan tetapi, Bu Fenty akan memberikan materi layanan BK daring tahap selanjutnya ya. Nah, anak-anakku, kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian, akan mengajak kalian berdiskusi juga atau mulai berpikir tentang masa depan kalian. Cukup penting bukan? Iya, sangat penting kalau kita mulai berpikir atau membicarakan tentang masa depan. Iya, hari ini saya akan memberikan materi tentang mantap menentukan langkah pasca lulus SMK. Anak-anakku, apakah kalian sudah berpikir nanti lulus SMK mau kemana? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian kerjakan? Sudahkah mulai berpikir mulai dari sekarang? Iya, ini sangat penting sekali kita pikirkan dari sekarang. Karena berbicara tentang masa depan ini adalah bukan hal yang main-main atau perlu diremehkan. Nah, ada beberapa opsi yang perlu kita bicarakan atau perlu kita pikirkan dari sekarang. Apa aja sih yang harus saya lakukan nanti ketika saya lulus SMK? Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin kerja, atau ada yang ingin menikah, atau barangkali ada yang ingin nganggur? Oh, tidak ya. Jelas tidak ada satupun orang yang ingin menganggur. Semuanya pasti ingin berkarya dengan bidangnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu melanjutkan studi ke jenjang tinggi atau perguruan tinggi atau dengan kata lain kuliah. Kalau kuliah kita akan membahas tentang perguruan tinggi negeri dan swasta. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Ya, biasanya di kursus atau pelatihan ini banyak sekali praktek-praktek yang akan kita lakukan uh, yang bisa menambah pengalaman dan skill kita atau kompetensi kita dalam suatu bidang. Yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Ingin masuk ke suatu perusahaan, oke, atau mungkin bekerja di suatu kantor dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah. Tidak dipungkiri setiap orang pasti ingin menikah, tapi menikahlah di saat yang tepat, di saat kamu sudah benar-benar sukses. Baik anak-anakku, sekarang yang akan kita bahas secara detail terlebih dahulu yaitu melanjutkan studi ke jenjang tinggi atau kuliah. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita bicara tentang perguruan tinggi ada negeri dan swasta. Dan ketika kita merencanakan kelanjutan studi atau kuliah, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Karena perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, anak-anakku, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah status dan akreditasi perguruan tinggi. Status dan akreditasi perguruan tinggi menjadi hal yang cukup penting dalam pemilihan perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta ya. Nah, di sini perguruan tinggi negeri atau PTN di bawah lembaga pemerintahan. Kalau perguruan tinggi swasta atau PTS dikelola oleh yayasan tertentu. Kemudian yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Terdapat 2 jalur, jalur akademik atau S1 dan jalur profesional atau diploma. Perguruan tinggi dibedakan menjadi 5, yaitu ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sistem penerimaan dari mahasiswa. Ada yang tes dan ada non-tes. Dan kemudian perguruan tinggi kedinasan. Di sini ada beberapa keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan.
yaitu keunggulan biaya murah atau gratis, mendapatkan uang saku, serta fasilitas lengkap, dan perguruan tinggi kedinasan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang ikatan dinas, alumni diangkat menjadi ASN, dan yang kedua, non-ikatan dinas, diberi ijazah sama dengan perguruan tinggi negeri atau swasta, tapi tidak diangkat ASN. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan perguruan tinggi. Bagi anak-anakku yang nantinya ingin kuliah atau mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan perguruan tinggi, perlu disampaikan bahwa nanti akan ada sosialisasi dari bimbingan konseling dalam bidang karir ya untuk memberikan layanan kepada kalian, memberikan layanan informasi dan layanan konsultasi tentang perguruan tinggi negeri dan swasta. Bagaimana cara masuknya perguruan tinggi? Ada beberapa jalur yang akan kita sampaikan nanti jika jadwalnya sudah turun. Ada jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ada juga jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian ada juga bidik misi dan lain sebagainya. Semuanya nanti akan kita sampaikan secara detail jika kita membahas tentang perguruan tinggi di materi layanan selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, pertimbangan mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah fokus keinginan primer, yang kedua fokus bakat, yang ketiga fokus penjurusan bidang studi, dan keempat adalah fokus kemampuan. Ini adalah hal-hal yang juga perlu kita pertimbangkan dalam memilih suatu perguruan tinggi. Selanjutnya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita lulus SMK? Nah, kita juga bisa mengikuti kursus atau pelatihan yang menambah skill atau kompetensi kita dalam suatu dan perbedaan antara kursus dengan pelatihan. Yang pertama adalah kursus. Adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya pelatihan, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Kemudian, perlu juga kita pahami tentang perbedaan kursus atau pelatihan dengan pendidikan. Yang pertama adalah waktu. Pelatihan atau kursus lebih singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. Yang kedua, bidang kajian, pelatihan atau kursus lebih spesifik. Kemudian, kalau pendidikan itu lebih luas. Dan yaitu tujuan. Pelatihan atau kursus meningkatkan kinerja atau skill tertentu, sedangkan pendidikan secara menyeluruh. Itu tadi adalah tentang pelatihan atau kursus. Kemudian yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Ini juga perlu kalian pertimbangkan ketika nanti kalian lulus dari SMK. Mau kerja di mana? Sebagai apa? Nah, ini perlu kita pikirkan dari sekarang dan kita juga perlu mempersiapkan diri kita untuk memasuki suatu perusahaan tertentu. Tahap apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mencari lowongan kerja dan kedua adalah mengikuti tes atau seleksi atau yang dikatakan rekrutmen tes. Nah, anak-anakku dalam hal ini sekolah kita SMK PGRI 2 Kediri memiliki suatu lembaga khusus atau organisasi khusus yang dinamakan dengan Bursa Kerja Khusus atau BKK. BKK di bawah pimpinan dari Ibu Dwi Yuniar, Magister Pendidikan, dan juga Ibu Tiara Aprilia Yoga Iswari, Sarjana Komputer, selaku personil dari BKK, nanti yang akan menghubungkan kalian
yang akan membantu kalian semua kelas 12 untuk menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan sekolah kita, SMK PGRI 2 Kediri. Kurang lebih ada 30 hingga 50 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BKK sekolah kita. Jadi ketika nanti kalian menjelang kelulusan, insya Allah akan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrutmen tes di sekolah kita. Dan biasanya sekolah kita menjadi center atau pusat dari pelaksanaan rekrutmen tes yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan juga beberapa bursa kerja khusus dari sekolah lain. Nah, ini perlu kalian perhatikan dari sekarang mulai sering komunikasi dengan bursa kerja khusus, bisa dengan bicara, bisa dengan Budi Junior, untuk mencari dan menggali informasi terkait perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita. Nah, apa sih hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mencari lowongan kerja? Yang pertama adalah mendaftarkan diri ke Departemen Kerja sebagai calon pencari kerja. Kemudian kedua, membaca koran atau majalah yang memuat informasi kerja. Untuk saat ini kalian bisa mengaksesnya melalui internet atau website-website tertentu dan juga tentunya melalui informasi atau pengumuman dari bursa kerja khusus SMK PGRI 2 Kediri. Kemudian yang ketiga, melihat informasi kerja melalui media elektronik seperti yang saya sampaikan tadi. Rajin mengunjungi perkantoran dan pameran bursa kerja. Bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Dan tentunya memantapkan rasa percaya diri dan menyiapkan diri kita untuk siap bekerja. Siap bekerja itu tidak hanya secara kompetensi kita siap, tapi attitude atau perilaku kita juga perlu kita siapkan mulai dari sekarang. Karena sebagian besar dari perusahaan menentukan perilaku atau attitude calon tenaga kerjanya lebih besar daripada skillnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memberikan persyaratan memiliki attitude yang baik dalam bekerja. Itu menjadi tolak ukur yang sangat penting, yaitu adalah attitude yang baik selain dari kompetensi atau skill yang kalian miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti tes atau seleksi atau dikatakan recruitment test yang biasanya diadakan oleh sekolah kita. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Biasanya ada seleksi administrasi, psikotes atau tes psikologi, kemudian ada tes kesehatan atau tes fisik, seleksi akademis, dan tes wawancara. Itu adalah rangkaian dari tes seleksi atau rekrutmen tes yang biasanya diberlakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, anak-anakku, ada yang berencana langsung menikah ketika nanti lulus dari SMK? Ada? Adakah? Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena menikah tidak seperti yang kita bayangkan indahnya suatu pernikahan, karena kita juga perlu melihat pernikahan dari sudut pandang psikologis. Jika jika orang-orang yang menikah di usia sebelum yang sepantasnya. Contoh misalnya, pemerintah kita menentukan bahwa menikah yang tepat di usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal usia 25 tahun untuk laki-laki. Karena di usia tersebut kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang matang dari sisi psikologis dan juga biologis atau dari sisi kesehatannya. Nah, apabila melakukan pernikahan dini, tentunya tidak baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, maka dari itu,
jangan terlalu buru-buru untuk menentukan langkah ingin menikah setelah lulus SMK. Baik, kesiapan apa saja sih yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin menikah? Ya, yang pertama adalah kesiapan ekonomi. Karena di dalam kehidupan pernikahan kita tidak bisa menggampangkan atau menganggap remeh yang dinamakan ekonomi atau ekonomi rumah tangga kita. Nah, itu yang perlu kita siapkan, kesiapan ekonomi. Yang kemudian adalah kesiapan fisik dan mental. Kesiapan fisik dan mental di sini dikatakan adalah kesiapan biologis dan juga psikologisnya. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan tanggung jawab ekonomi, sosial, etika, dan moral. Karena dalam suatu hubungan pernikahan itu tidak hanya berdasarkan cinta dari kedua belah pihak saja, tapi akan sangat luas hubungannya bersama dengan keluarga, sosial, kemudian moral, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Oke. Baik anak-anakku, sekian informasi atau materi layanan bimbingan dan konseling pada pertemuan kali ini. Semoga dengan adanya materi ini, kalian bisa menentukan apa sih yang akan kalian lakukan ketika nanti lulus dari SMK. Yuk mulai dipikirkan dari sekarang karena ini menyangkut masa depan kalian. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan proses yang sudah saya siapkan untuk kalian. Proses ini kalian isi atau kalian kerjakan sesuai dengan keadaan yang kalian alami ya. Semoga sukses untuk masa depan kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap happy, dan tentunya tetap mengenakan masker dan bepergian. Baik anak-anakku semuanya, inilah informasi dan materi layanan bimbingan konseling yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, sukses untuk masa depan kalian, tetap jaga kesehatan dan tetap happy ya. Terima kasih. Bu Fatwa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.